Oke, halo YouTube, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi dalam channel Begini Ceritanya. Di channel Begini Ceritanya ini saya kedatangan tamu jauh ya. Mungkin backgroundnya beda ya. Kita sekarang ada di Tarumartani Cafe ya. Di sebuah tempat di Yogyakarta, Tarumartani Cafe, di mana sebenarnya ini adalah sebuah pabrik cerutu. Ya, kalau teman-teman paham cerutu ya, ada yang mereknya Adipati, ada yang mereknya Panther, terus apalagi lah, pokoknya itulah ya. Dan di depannya ada kafe yang outdoor, tempatnya sejuk, enak. Jadi kita putuskan untuk bikin ceritanya podcast ya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Nah, ini tamu kita, tamu saya maksudnya. Tamu saya dari Banyuwangi. Dia juga seorang YouTuber sama apa satunya? Podcaster di mana? Oh ya, nama podcastnya coba dengerin dulu. Coba dengerin dulu di Spotify ya. Spotify ada, iTunes ada. Oke, teman-teman yang sering Spotify, benar. ya Spotify bisa langsung dengerin aja podcastnya Lutfi ini di apa tadi? Coba dengerin dulu. Coba dengerin dulu. Kalau di YouTube-nya ada di Lutfi Nur Fauzi. Oke, kita mau ngapain? Ya, begini ceritanya. Yes. Lutfi, Hai. kamu tuh anak muda yang aku perhatikan dari dulu. Aku kenal kamu kapan ya? Sejak kapan ya? Sejak kamu masih kuliah kayaknya ya? Iya, aku sejak kuliah di Jogja itu tahun berapa ya, Pak ya? Kayaknya kita ketemu itu juga di salah satu event ya. Event apa ya? Event apa ya? Kayak event-event tentang spiritual gitu loh yang anak muda masih kuliah sukanya spiritual. Ya, wajahnya aja wingit. Ya, di kalau nggak salah apa di Spiritual Indonesia ya? Iya, di SI ya. SI ya. Sekarang masih di SI? Masih kumpul di Masih grup kumpul, aja, tapi ya nggak tercantum tahu secara resmi ya. Iya. Sama kita juga begitu, cuma teman-temannya aja ya. Teman kumpul juga udah jarang, siapa lagi pandemik. Benar. Nah, saya kenal Lutfi ini orangnya kreatif. Selepas yang saya tahu dari kamu ya, nanti bisa diralat atau bisa dilebihin juga boleh. karena di channel saya tuh sombong itu boleh? Ya boleh, wajib Oke, ya, siap. untuk menjual diri. Iya, siap. Jadi aku kenal kamu itu yang amaze itu waktu kamu ingat nggak pernah bikin video yang laptop meledak itu loh. Oh iya. Itu dulu kamu masukin di mana ya? Di Facebook apa di YouTube ya? Itu di Facebook ya. Terus di YouTube juga iya. Tapi karena apa namanya? Musiknya kan kalau dulu kan aku nggak mikir tuh musik copyright dan apapun itu. Nah, akhirnya aku coba tuh masukin ke YouTube, Pak. Kena copyright. Jadi videonya tetap, cuma suaranya hilang gitu. Itu suaranya hilang. Ya, gitu. Itu bagus loh videonya itu. Asli aku. Itu iklan itu. Iklan ya? Pertama kali aku buat iklan. Buat iklan ya? Yes. Ya. Mudah-mudahan saya nemu videonya. Siap. Atau kalau kamu punya filenya kirim ya, kita Oke, siap. nanti tayangkan sebentar di sini. Siap. Gitu ya, kayak gitu. Cuman nanti paling ya kalau misalkan itu copyright nggak bisa ditayangkan juga kali ya? Bisa, tapi nggak ada suaranya akhirnya. Jadi ada persekian detik itu yang itu musiknya orang gitu loh. Musik orang sih itu. Cuma nada itu. Deng. Nah itu udah kena copyright gitu loh. Dari situ. Ya wes, kita coba cari ya. Itu Tapi pertama itu kali. ada di YouTube-nya Lutfi Nur Fauzi. Aku belum kulik-kulik sih. Aku udah pernah nyoba, kayaknya dia nggak keluar untuk publik sih. Ya kalau nggak tak kasih linknya aja lah. Kalau yang di Facebook masih ada ya. Iya. Kasih linknya aja, silakan lihat sendiri. Nanti linknya ada di deskripsi. Itu videonya menurutku oke banget. Karena gini, dulu dia kan baru lulus ya, lulus kuliah. Dia bisa bikin video yang seperti itu. Kayaknya kamu calonnya harus bisa bikin film pendek deh. Kepingin
sih buat film-film pendek. Sebenarnya kita udah buat film pendek akhirnya, film-film contoh kayak apa namanya, kemarin satu project di desa tuh, kegelisahan sih, menceritakan sebuah kegelisahanku kalau di sana itu di desa gitu Pak. Di desa itu kan pertanian tuh, jeruk dan buah naga. Tapi sayang ketika panen, orang tuh harusnya seneng kan, petani tuh harusnya seneng ketika panen, tapi malah ini sebaliknya. Nah di situ tuh aku mau menceritakan sebuah kegelisahanku dan ingin memotivasi para petani sebenarnya, bahwa sebenarnya ada proses di mana pertanian gitu loh. Jadi nggak cuma kamu bertani, panen, jual, nggak kayak gitu harusnya. Tapi harus ada proses kreatif di situ. Nah, aku tuangkan lah ke video itu. Dalam sebuah video. Kalau itu masih ada di YouTube. Masih ada di YouTube. Iya, maksudnya hasil karya itu masih ada. Dan kebetulan produksi itu dibiayai sama salah satu startup namanya Amarta. Itulah. Gitu. Tuh kan. Ngomong-ngomong, umurmu berapa sekarang? Berapa ya? 28 udah 9 ya. Malu banget tapi ya kayak ngomongin umur ya. Enggak, maksudnya buat memotivasi teman-teman nih. Oh iya, aku 93 sih, 93. Nah, 93. Ya. Oke, biar teman-teman juga termotivasi supaya jadi kreatif. Nah, ngomong-ngomong tentang motivasi tadi ya. Ya, motivasi apa nih? Enggak, tadi kan kamu bikin video untuk memotivasi para petani itu kan. Nah, sekarang ini lagi pandemi kan. Banyak orang stres. Karena krisis virus ini sudah bergeser menjadi krisis sosial. Ya. Lutfi sendiri gimana itu? Apa yang bisa mendorong kamu untuk tetap terus berkreasi atau bagaimana? Ceritain dong. Oke. Mungkin aku ceritain dari awal sih ya Pak ya. Kalau dari kesibukanku di awal tuh adalah aku punya PH tuh, production house yang bekerja di bidang IT dan multimedia tuh. Nah, sebelum virus corona hadir itu masih banyak tuh yang aku kerjain dari beberapa brand-brand di Jogja, Jakarta, itu masih banyak. Terus ketika itu sempat sebelum ada virus yang lagi booming hari ini gitu, COVID ini, itu aku lupa siapa yang ngabarin aku. Nah, bilang gini, kamu harus spend uangmu untuk bisnis lain, terutama ke kuliner. Nah itu Pak, ke kuliner. Akhirnya karena beliau yang bilang itu, aku tuh sangat mempercayai gitu loh sama beliau. Aku lupa namanya. Akhirnya spend lah uangku dari hasil proyek yang kemarin itu ku jadiin ke salah satu brand namanya Kulino, minuman gitu, minuman kopi dan lain-lain. Nah akhirnya ternyata di bulan Maret corona itu hadir kan Pak. Maret 2020. Iya. Dan itu brandku itu baru buka Maret itu juga. Jadi Hamin 5 aku buka minuman itu anak-anak sekolah tuh diliburkan. Wah, itu stres banget kan. Stres banget tuh. Brand udah mulai publish, terus anak-anak sekolah diliburkan. Wah, aku harus cepet-cepet menggeser pola bisnisnya dong. Yang awalnya tadi sebenarnya udah take away. Cuma kan waktu sebelum diliburkan anak-anak kan masih pada ke outlet dan lain-lain. Nah akhirnya ketika anak-anak diliburkan, wah aku harus memutar otak terus gitu. Nah dari situ singkat cerita, aku tuh hidup di saat ini aku tuh bertahan Pak. Aku bilang bertahan dari uang tabungan proyek yang kemarin gitu. Proyek yang sebelum pandemi. Iya, proyek yang sebelum pandemi gitu. Uang tabungan dari itu. Sampai lama ya kan, lama menipis tuh tabungan. Menipis tabungan, ngelihat saldo. Wah, tinggal dikit nih. Maksudnya ini hanya bisa bertahan berapa bulan gitu kan. Dari uang ini bisa bertahan berapa bulan. Akhirnya mau enggak mau ya aku harus cari modal awal lagi gitu Pak.
cari modal awal lagi, walaupun ada beberapa ya kayak tadi brand kulino hadir kayak gitu, cuma kan kita harus memperkuat lagi nih karena juga di situ ada pegawai dan lain-lain. Akhirnya aku kerja tuh, ikut ke salah satu kementerian tenaga kerja, nah kayak gitu. Habis itu berjalanlah sampai sekarang. Jadi pendapatan yang dari kantor itu tadi bisa aku putar, aku kealokasikan ke brandku itu tadi, terus aku bisa pakai sendiri kayak gitu sih. Terus kalau dibilangin motivasi itu kan katanya Pak Wawan motivasi, ya kalau dari aku sendiri motivasinya adalah ya itu untuk hidup gitu loh. Karena kalau ngomongin hidup nih bukan cuma aku aja gitu, tapi aku punya adik-adik gitu, aku masih ada tanggung jawab untuk menghidupi adik-adik gitu loh Pak. Itu motivasiku paling utama sih sebenarnya kalau ngomongin apa namanya kondisi pandemi saat ini kayak gitu. Karena ya kalau ngomongin sebelum pandemi kan masih enak tuh, nyari project masih gampang dan lain-lain, masih enak lah. Kalau di pandemi ini lumayan Jadi, susah. Yang sebelum pandemi itu projectnya mungkin kayak misalkan company profile gitu ya, Ya. segala gitu ya, macam company profile, terus iklan-iklan produk gitu ya. Itu tapi dibuat seperti yang video itu ya. Ya benar. Teman-teman, ini kalau ada yang kepengen bikin company profile, itu bisa komen di bawah ya. Nah, nanti akan saya hubungkan dengan Lutfi. Siap. Keren. Terus gini, kan kamu tadi ngomong kalau setelah pandemik kamu nggak mau ikut di salah satu kementerian. Cuman kan kadang orang ada yang mentok ya, dia nggak tahu harus bagaimana gitu. Itu saranmu gimana? Kamu ini kan yang mewakili generasi muda nih. Kalau saya generasi yang sudah agak Ya. Ya ini sih Pak, apa namanya? Kembali lagi, motivasimu itu apa? Untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Kuncinya di situ. Kalau masih ada orang tua nih, oh ya aku harus bayarin orang tua. Nah, salah satunya dengan cara ya bekerja keras di situ. Tapi kalau memang nuwun sewu, kalau masih sudah nggak ada apa, sudah nggak ada, ya untuk apa? Nah, pertanyaan di situ. Itu dulu sih yang mengawali aku untuk wah aku harus tetap bertahan. Itu kalau aku secara pribadi, caraku untuk memotivasi diriku untuk terus kita harus kerja, ini harus ini ketika ibu dan bapak tidur di rumah, aku harus ngelihat beliau berapa detik aja, aku harus ngelihat beliau. Itu sih caraku untuk anchorku gitu ya, anchorku untuk ini aku harus bekerja nih kayak gitu. Ya itu ngelihat ibu bapak tidur itu caraku gitu loh. Ini aku harus bekerja keras nih kayak gitu. Itu sih, melihat bapak ibu tidur walau hanya 1-2 detik. ya itu Kayaknya itu bisa salah satu tips ya, trik Yap, ya, trik untuk menumbuhkan anchor bahwa kita tuh istilahnya menjadi penerus mereka. Jadi kalau nggak ada penerusnya, siapa lagi yang mau nerusin? Iya. Lut, mengenai eramu kan era digital ya. Iya. Sebentar, truknya biar lewat dulu. Oh siap. Nggak usah diedit. Biar alami aja. Ya. Nah, eramu ini kan era digital ya. Apa yang kamu lakukan ini selain kamu ikut di kementerian ya, selain kamu ikut di sebuah instansi, upaya-upaya apa yang kamu lakukan untuk khususnya untuk kreativitasmu sendiri di bidang yang berhubungan dengan digital, karena sekarang ini kan sudah eranya ya, apalagi yang generasi kamu itu bener-bener dilahirkan dengan hardware-nya itu available ya, kompatibel dengan software yang ada sekarang, katakanlah sudah 5.0 lah, seperti itu. Kamu punya upaya-upaya apa di bidang digital? Banyak sih Pak, maksudnya Supaya di mana teman-teman dulu juga nih? bisa denger.
dari mana dulu nih? Contoh kalau ngomongin yang tadi tuh soal pertanian tuh. Soal pertanian, karena basicku adalah anak IT, ya kan? Karena selama ini di Banyuwangi pertanian itu ya hanya pertanian yang konvensional. Aku dulu pernah buat ini tuh tahun 2017 dan diberikan penghargaan oleh Bupati. Itu gara-gara buat sebuah kampung pertanian petani buah jeruk dan buah naga. Itu sawahku sendiri sih. Karena aku nggak mungkin mau ngajak orang lain kalau aku nggak ada contohnya. Mereka pun nggak mau bergerak tanpa ada money gitu kan. Akhirnya ya pakai sawah-sawahku sendiri, akhirnya kayak gitu. Jadi aku buat ini Pak, itu Facebook semudah itu gitu loh. Maksudnya nggak perlu ngomongin kita bisa buat website, kita nggak bisa buat lain-lain kayak gitu. Itu berawal dari Facebook. Aku buat ini namanya paket tour. Jadi paket tour wisata yang nanti ke kebun buah jeruk, petik jeruk sendiri kayak gitu. Itu. Terus yang kedua, revenue streamnya dari sebuah pola aku itu tadi adalah aku memasarkan hasil jeruk tadi, yang mana petani di Banyuwangi kan akhirnya kalah sama pengepul tengkulak ya. Nah, pas ketika aku buat itu, ya udah aku share tuh ke Facebook. Ya aku langsung ke B2B gitu loh. Nggak langsung yang tadi petani ke tengkulak udah selesai, tapi kalau tempatku ya petani langsung ke pasar kan, langsung ke konsumen kayak gitu Pak. Jadi di situ itu salah satu karya yang pernah aku buat tahun 2017. Dan itu work ya? Yes. Sudah itu menghasilkan ya? Alhamdulillah sudah. Cuma akhirnya hari ini kita udah berkurang itu karena di daerah jeruk itu udah mulai langka, aku bilang gitu. Udah mulai habis karena kalau jeruk itu kan cuma bertahan sampai 5 tahunan, Pak. Nah, karena ini sudah habis, sudah dirombak. Ya ada sih, maksudnya yang nanam kecil-kecil lagi tuh ada kayak gitu. Gitu sih. Berarti fanpage-nya udah ditutup atau masih jalan? Masih jalan karena aku masih banyak yang tanya. Banyak yang tanya, masih ada yang walaupun sampai sekarang pun masih ada juga yang ini tur sekolahan gitu loh Pak. Anak-anak sekolah yang pingin ke situ. Cuman belajar tentang jeruk. Dari luar atau lokal Banyuwangi aja? Yang kebanyakan kemarin itu Surabaya ya. Berarti sama PT lahannya Sampurna. Masih ada ya? Masih. Jadi kalau memang mau wisata ke sana masih bisa ya? Masih bisa. Jadi fanpage-nya apa tadi? Petani buah jeruk dan buah naga. Fanpage Facebook-nya Petani Buah Jeruk dan Buah Naga. Bisa dicek. Ya, itu masih. Oke. Itu yang yang petani. Kalau yang lain apa ya? Sampai lupa aku Pak. Ayo, saking banyaknya sampai lupa deh. Iya, karena aku pribadi tuh seneng nge-create sesuatu hal gitu loh Pak. Aku lebih suka meng-create, menciptakan sebuah produk akhirnya. Tapi kadang-kadang ketika sudah tercipta, kadang ya udah siapa yang mau ngerjain gitu loh Pak. Kalau aku tuh gitu terus ya? aku membuat lagi kayak gitu, itu suka-sukaanku memang. Jadi emang ada orang-orang yang suka meng-create tapi passionnya tidak diperawat. Ya, passionnya, tantangannya ada di bagaimana dia meng-create supaya menjadi sesuatu yang berbeda gitu kan. Cuma untuk merawatnya ya itu butuh tim berarti ya. Ya, kamu butuh tim artinya. Ya. Ada timnya. Alhamdulillah kalau yang di kampung petani itu ada. Jadi ya sebenarnya yang bekerja di bawah akhirnya para petani-petani itu sendiri. Kayak gitu. Oke. Itu. Masih bikin website? Alhamdulillah jasa masih. Pembuatan website masih ya. Masih. Bagi teman-teman yang mau bikin website, komen aja di bawah. Nanti saya hubungkan sama orangnya. Oke, udah berapa lama kita? Udah 20 menit. Ada pesan-pesan buat penonton channel saya?
Siapa ya? Ini kebanyakan yang nonton channelku itu Siapa Pak? itu Kaum apa antara 40 sampai 50. Kalau di ini ya, kalau di apa YouTube ini? YouTube apa? YouTube Studio. Iya, YouTube Studio. Itu kebanyakan antara umur 40 sampai 50. Gendernya itu? Gendernya banyak cowoknya. Oh, banyak cowok. Nah, ini kan biar kita yang generasi lebih senior mendengarkan pesan dari generasi yang lebih junior, generasi digital. Supaya kita melek semua tentang digital. Kan banyak yang nggak melek nih, seperti saya, terus yang duduk di ono-ono nih, ini nggak melek digital nih, nggak kelihatan di kamera, tapi ini ada yang duduk nih, nggak melek digital. Ya, kalau aku sendiri sebenarnya gini, apa namanya? Ini pesannya untuk bagi yang tidak melek digital ya. Oh iya, bagian supaya tetap di masa pandemik ini yang lebih senior di angkatan saya ini tetap bisa kreasi gitu. Siap. Bagi yang belum ya Pak ya, bukan tidak ya? Belum. Belum melek gitu kan. Belum melek, ngantuk terus berarti bagi mereka ya, belum melek. Nah, sebenarnya sekarang tuh era dimana jauh lebih gampang mempublikasikan sebuah nama, membangun sebuah isu itu jauh lebih mudah, terus kayak gitu. Terus banyak media yang gratis yang bisa teman-teman pakai gitu ya, teman-teman gunakan gratis, udah gratis, gampang lagi. Mau belajar pun juga banyak di YouTube ya, juga bisa ya kan. Contohnya nanti kalau mau ingin belajar sesuatu hal yang ingin didengar, ada di YouTube-nya Kang Wawan, apa namanya Kang ini tadi? Begini ceritanya. Oh, begini ceritanya. Nah, itu tadi. Jadi ini sih apa namanya, wajib sih kalau ngomongin melek digital tuh wajib untuk hari ini, karena kalau hari ini tidak melek ya kamu bakal ketinggalan. Bisnis yang udah lama bisa kesalip sama bisnis yang baru-baru aja karena dia melek digital gitu. Padahal kan kita menggunakan media digital itu tidak harus punya produk kan? Yes, tidak harus punya produk. Membangun branding juga. Branding bisa. Atau mau jadi YouTuber kayak dia nih. Udah monetis kan? Alhamdulillah sudah. Udah gajian juga dia. Alhamdulillah. Yang channel ini malah belum. Kan yang ini ya. Kalau channel saya yang satunya sudah. Nah, sedikit saya mau ngomong, saya memulainya juga baru 1 tahun yang lalu ya. Jadi para senior nggak usah nggak perlu minder sama angkatan dia. Karena angkatan dia ini seangkatan Bayu Sekak. Ya. Tapi gini Pak, apa namanya? Era saat ini itu kalau bekerja sendiri susah memang. Kita harus kolaborasi memang. Ya. Akhirnya kalau kayak saya pribadi yang udah walaupun melek digital, tapi saya juga butuh arahan dari kayak Kang Wawan nih. Kang Wawan yang jelas udah tahu kurang lebih, oh ini loh berhentinya di sini loh, di situ kita perlu kayak gitu. Biasanya kalau anak muda itu karena gerakannya cepat, mereka tuh nggak berpikir. Iya. Ayo kejar gitu. Artinya secara strategik ya. Iya, kita butuh kolaborasi tetap kayak gitu. Ya, jadi bersyukurlah teman-teman senior seangkatan saya, karena harusnya strategik itu sudah mumpuni, tinggal belajar digitalnya aja. Nah, kan gitu. Benar. Oke, terima kasih Lutfi. Siap, sama-sama Kang Wawan. Udah diajak masuk. Kalau butuh Skype-an saya download dulu ya. Siap. Nah, nantikan juga podcast saya sama dia. Katanya dia mau Skype saya, teman saya belum download lagi nih. Ya kalau enggak nanti kita bisa live Instagram aja juga. Ya oke. Ya wes, pokoknya kabarin ya. Setelah itu siap, live Instagram tentang Skype, nanti tungguin aja di channel dia. Channelnya dia Lutfi Nur Fauzi, atau nanti saya kasih di deskripsi aja deh. Siap. Supaya oke. Ya, bye-bye, terima kasih udah nonton.